Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edis Mandi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang soal perbandingan trigonometri. Baik, lanjut saja. Pada sesi ini kita coba bahas soal yang pertama, yaitu soal pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku di B, siku-siku di B, kita nilai sin A adalah 1/5 akar 5. Tentukan nilai tangen C. Nah, untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita buat segitiga dulu. Itu segitiga, ya segitiga, siku. Segitiga ini kita kasih nama siku-sikunya di B. Berarti ini B. Kemudian titik AC-nya boleh ya. Ini boleh di atas, boleh di bawah. Ini misalkan sini status A, berarti di sini C. Nah, yang di soal diketahui adalah sin A, yaitu sudutnya sin A ya, ini ya sudut A. Nah, untuk sin A ini boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini. Sin A sama dengan akar 5/5. Dan seperti kita ketahui bahwa sin dalam perbandingan trigonometri itu perbandingan sisi depan per sisi miring. Nah, jadi nilai sisi depan itu adalah akar 5, sisi miringnya adalah 5. Ya, kita pindahkan ke gambar. Sisi depan itu akar 5. Karena ini depan dari ini depan dari sudut A. Kemudian sisi miringnya yaitu AC, nilainya 5. Nah, untuk menentukan sisi miring adalah sisi yang paling panjang, dan sisi ini terletak di depan sudut 90 derajat ya. Nah, setelah itu kita akan cari sisi yang satu lagi, yaitu sisi AB. Untuk mencari sisi AB, kita gunakan Pitagoras. Yaitu kita jawab AB sama dengan akar, yaitu AC ya. AC dikodratkan dikurang ya, karena di sini ditanya bukan sisi miring ya, maka dikurang. Kalau yang ditanya sisi miring maka jadi plus. Di sini yang ditanya adalah AB. AB bukan sisi miring, maka adalah sisi miring kita kurang dengan sisi yang lain. Yaitu di sini AC dikurang BC. BC dikodratkan. Sama dengan AC itu adalah 5. 5 dikodratkan dikurang BC yaitu akar 5. Akar 5 dikodratkan. Sama dengan 5 dikodratkan itu sama dengan 25. 5 kodrat sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Kemudian akar 5 dipangkatkan 2. Artinya adalah akar 5 dikali akar 5. Jawabannya adalah 5. Selanjutnya 25 dikurang 5 adalah 20. Selanjutnya akar 20 kita sederhanakan jadi 4 kali 5. Nah, 4 itu bisa keluar akar jadi 2. Tinggal di dalamnya adalah akar 5. Jawaban untuk AB itu sama dengan 2 akar 5. Nah, setelah ini kita bisa menjawab apabila kita sudah menemukan semua sisi pada segitiga ABC, maka kita akan bisa menjawab perbandingan-perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Pertanyaannya adalah tan C. Tan C. Nah, C itu yang di atas, ini C ya. Ini C di sini. Nah, tan itu kita tahu bahwa tan itu
sama dengan perbandingan sisi depan dan samping. Ya, depan dari sudut C adalah AB. AB sis. Kemudian sampingnya adalah BC. Nah, berarti AB-nya sudah dapat, yaitu 2 akar 5. Kemudian BC-nya akar 5. 2 akar 5 dibagi akar 5 sama dengan 2. Jadi tan AC itu sama dengan 2. Sudah selesai, mudah-mudahan bisa membantu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, soal kedua, perhatikan gambar di bawah. Di sini kita sudah diberikan segitiga siku-siku, yaitu X, Y, Z. X, Y, Z. Dengan panjang YZ 10, panjang XY 8. Tentukan nilai sin Y. Nah, sin Y itu ini ya. Sudut sin Y. Ini sudut Y ada ini. Sin yaitu perbandingan depan per miring. Nah, depan ini yaitu XZ. Nah, kita belum tahu nilai XZ. Maka kita harus cari dulu nilai XZ. Nah, untuk mencari nilai XZ, kita gunakan pakai apa? Ya, betul. Pakai Pitagoras. XZ sama dengan akar. Karena XZ ini bukan simiring, maka yang kita kerjakan adalah YZ dikodratkan dikurang ya, karena XZ itu bukan sisi miring maka dikurang ya. Sisi miring dikurang XY. XY dikodratkan. Sama dengan YZ itu 10. 10 kodrat dikurang XY 6. 6 kodrat. Sama dengan akar 10 kodrat sama dengan 10 kali 10. Dapatnya 100. 6 kodrat itu adalah 6 kali 6, 36. Sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan 64. Akar 64, 8. Nah, ini nilai XZ. Nah, ditanya soal adalah sin Y. Sin Y. Nah, sin itu adalah depan per miring. Nah, depan itu adalah depan dari Y, sudut Y adalah XZ. Miringnya adalah YZ. Nilai XZ itu 8. Nilai YZ 10. Kita sederhanakan, jadi sama-sama bagi 2, itu 4 per 5. Jadi sin Y sama dengan 4 per 5. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam pembelajaran trigonometri. Baik, kita lanjut. Soal ketiga. Ya, pada soal yang pertama dan kedua itu konsep penyelesaiannya adalah menggunakan Pitagoras. Nah, pada soal ketiga di sini sudah muncul sudut ya. Ada sudut. Berarti ini kita akan menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, diketahui segitiga ABC, siku di B, sudut A sama dengan 30 derajat, jika sisi BC sama dengan 8, tentukan panjang AB. Nah, kalau untuk soal seperti ini, kita gambar dulu segitiganya. Ya, kita gambar. Ya, ini sudah ada, kita dapat segitiga ya. Segitiganya, segitiga A di sini, kemudian B di sini, siku-siku, kemudian C-nya di sini.
BC sudah diketahui 8 cm. Kemudian sudut A-nya ada di sini. Tentukan AB, ya, AB yang di sini ya. Nah, di sini kita yang ditanya adalah panjang AB. Nah, AB itu kalau lihat dari sudut 30 derajat, dia sebagai sisi samping. Kemudian yang diketahui adalah sisi BC, yaitu sisi depan. Nah, sekali lagi saya ulangi, yang ditanya adalah, yang diketahui adalah sisi depan, kemudian ditanya adalah sisi samping. Nah, kita harus ingat, yang perbandingannya menggunakan depan dan samping apa? Ya, tentunya adalah tan. Ya, tan itu desa. Perbandingan sisi depan per sisi samping. Nah, di sini kita tulis tan 30 derajat. Kenapa kita gunakan tan? Karena yang diketahui sisi depan dan yang ditanya sisi samping. Maka kita gunakan tan. Ya, tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, di sini sisi depannya adalah BC. Sisi sampingnya adalah AB. Nilai untuk BC yaitu 8 cm. Nilai AB-nya yang ditanya. Nah, kita tahu bahwa perbandingan nilai dalam sudut istimewa, nilai tan A tan 30 itu adalah akar 3 per 3. Itu akar 3 per 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai AB. Nah, ini bagi adik-adik, ini bisa mencari AB dengan langsung ya. AB sama dengan 8 kali 3 per akar 3. Tapi kalau bingung, boleh kita gunakan kali silang ya. Kali silang ya. Kalau bingung, boleh dikali AB dikali akar 3. Sama dengan 3 dikali 8. Berarti kita akan mencari nilai AB. AB dikali akar 3. Maka akar 3-nya harus dipindahkan. Karena status dia sebagai kali, maka dia pindah ke ruas sebelahnya sebagai pembagi, yaitu 3 kali 8 dibagi akar 3. Sama dengan 24 per akar 3. Nah, karena akar 3 ini ada sebagai penyebut, maka kita harus rasionalkan, yaitu dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Dapatnya adalah 24 akar 3. 24 kali akar 3 adalah 24 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, di sini ada 24 dan ada 3. Bisa kita sederhanakan ya. 24 dibagi 3 yaitu 8. Jadi 8 akar 3. Jawabannya AB sama dengan 8 akar 3. Baik, kita lanjut ya soal berikutnya. Nah, ini soal yang keempat ya. Di sini soal cerita, yaitu titik A tepat pada pohon cemara. Dan pohon cemara dilihat dari titik B berjarak 20 meter. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Ilustrasi seperti gambar di bawah. Ini sudah ada gambarnya ya. Ini ada pohonnya. Terus ini titik A-nya ada. Titik B ada dan sudut 30 derajat ada. Jika pohon cemara membentuk sudut 90 derajat dengan tanah, hitung tinggi pohon. Nah, ini salah satu aplikasi penggunaan
perbandingan trigonometri. Baik ya, kita kerjakan. Nah, dari gambar tadi, kita buat lagi segitiga siku ya. Siku, tadi di sini B ya. Ini A, sudutnya 30 derajat, yang ditanya adalah tinggi pohon ya. Di sini AB-nya 20 meter. Ya, sama dengan soal yang sebelumnya. Di sini ditanya adalah sisi depan ya. Ini dari sudut 30 derajat, berarti tinggi ini adalah sisi depan. Kemudian AB ini adalah sisi samping. Nah, kalau ada depan dan samping, berarti kita menggunakan tan. Yaitu tan 30 derajat. Sama dengan tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah T, kemudian sampingnya 20. Nilai tan 30 adalah akar 3 per 3. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. T sama dengan 20 kita kali silang ke sini. Yaitu 20 akar 3 per 3. Nah, karena penyebutnya bukan akar, maka langsung jawabannya ada ini. Tidak perlu dirasionalkan. Ya, itu soal yang tentang tinggi pohon. Selanjutnya adalah, ya sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga soal-soal tadi bisa membantu adik-adik dalam pelajaran matematika tentang perbandingan trigonometri. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.